Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alvin Yahya, kita berjumpa dalam praktikum kewirausahaan dengan materi ide bisnis kreatif. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide, apa yang dimaksud dengan ide? Yang dimaksud dengan ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, cita-cita. Bisnis itu adalah usaha komersil dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang, maupun bekerja di suatu bidang. Kemudian kreatif. Kreatif itu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, untuk pengertian, kalau dalam urusan bisnis kita buang nih pengertiannya. Kita buang, kita lempar ke keranjang. Jadi ide bisnis kreatif itu bagi saya itu adalah cuan. Apakah itu cuan? Cuan itu menghasilkan keuntungan. Jadi ide bisnis kreatif untuk kita di dunia praktisi itu menghasilkan keuntungan. Tentunya keuntungan berupa uang. Kemudian masalah klasik yang ada di dalam waktu kita pertama kali memulai sebuah bisnis. Bagaimana sih memulai sebuah bisnis? Mau bisnis apa? Kemudian modalnya dari mana? Itu selalu menjadi permasalahan klasik ketika kita akan memulai sebuah bisnis. Nah, ide bisnis kreatif itu bisa kita dapatkan dari 5. Yang pertama, riset produk dan bisnis. Yang kedua, ATM. ATM bukan mesin ATM itu ya, tapi ATM itu amati, tiru, kemudian modifikasi. Yang ketiga, pelajari permasalahan orang lain. Yang keempat, amati tren. Tren pada saat ini itu apa? Yang kelima, berpikir out of the box, bukan the box ya. Kalau the box itu batang pohon pisang. Kalau ini out of the box. Yang pertama, ide bisnis kreatif itu kita ketika akan memulai sebuah bisnis, kita melakukan riset terlebih dahulu. Riset produk itu apa sih? Sesuatu yang diperlukan untuk memastikan produk kita atau bisnis kita yang akan kita luncurkan itu mendapatkan tempat di pasar. Penting untuk memastikan sebuah produk yang akan kita jual itu mempunyai tempat di pasar. Riset produk itu bisa dilakukan dengan cara browsing di internet. Sekarang mudah, internet, kuota, jaringan wifi itu ada di mana-mana. Browsing internet, kita buka marketplace, kita buka media sosial, dan lain-lain. Hari ini mudah sekali melakukan riset dan menemukan ide produk maupun bisnis yang inovatif. Dari hasil riset produk atau bisnis kita dapat memadukan beberapa produk atau bisnis yang sudah ada dan meramunya menjadi satu, menjadi sebuah bisnis yang baru, bisnis yang lebih inovatif. Internet itu juga dapat kita gunakan untuk memastikan apakah ide kita yang baru ada di dalam angan-angan kita, dalam pikiran kita. Ide bisnis itu betul-betul orisinil dan belum ada kesamaannya dengan produk atau ide bisnis dari orang lain. Itu riset yang pertama. Yang kedua, amati, tiru, modifikasi. ATM. Belajar, kemudian mengamati bisnis orang-orang atau bisnis yang sudah sukses, bisnis yang terlebih dahulu sudah jalan dan sukses serta mapan, itu mempunyai keunggulan bagi kita. Kita bisa copy, paste, kemudian kita tambahkan di situ. Dengan mengetahui keunggulan-keunggulan bisnis yang sudah berjalan, yang sudah sukses terlebih dahulu,
kita dapat membangun bisnis serupa, akan tetapi dengan penambahan value, penambahan pembeda dari bisnis aslinya. Di setiap tempat kita lagi jalan, kita baru jalan ke mall, kita baru jalan lewat kampung, kita baru jalan ke kota satu ke kota yang lainnya, kita dapat menjumpai bisnis-bisnis dan kita dapat memulai ide bisnis kita dari sana. Nah, biasanya ada satu tempat nih favorit. Nah, buat nongkrong kemudian kita berangan-angan, kemudian ada gagasan. Nah, itu nggak usah saya bilang ya, tidak usah saya sampaikan. Ide itu ada di mana. Nah, nanti masing-masing punya tempat favorit buat nongkrong. Bisa pagi hari, bisa malam hari atau sore hari. Nongkrongnya bisa lama, bisa sebentar. Kemudian dari ide bisnis yang ada tadi, ketika kita jalan, kita nongkrong, kita berkunjung di suatu tempat, kita tambahkan dengan apa yang kita miliki dan apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi dari duplikasi itu ada nilai tambah yang belum ada dari produk sebelumnya. Yang ketiga adalah mempelajari permasalahan dari orang lain. Menemukan ide bisnis juga bisa dilakukan dengan mempelajari, menganalisa masalah yang dikeluhkan oleh orang lain, yang terkait dengan masalah pribadi atau yang berkaitan dengan produk atau bisnisnya yang sudah berjalan. Selain itu, biasa kita dapat feedback nih, atau kita dapat keluhan, komplain dari customer kita, atau keluhan dari teman kita yang beli suatu produk, kemudian ada komplain mengenai produk itu. Nah, di sini sebagai customer, kekuatan data berisi masukan dari setiap customer menjadi salah satu syarat. Jika customer tadi memberikan testimoni langsung, bisa kita feedbacknya kita pelajari, oh kekurangan produk ini di sini, atau memberikan solusi terhadap produk yang ada. Kemudian ada juga yang melalui email, chatting. Komplain-komplain tersebut harus dianalisa dengan tepat. Kemudian tidak mustahil dari hal tersebut akan muncul sebuah ide bisnis yang baru yang lebih laku di pasar. Contoh, ojek. Mungkin satu dasawarsa 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu masih kita kenal dengan ojek pangkalan. Kalau kita butuh tumpangan, kita butuh ojek, kita harus jalan. Di mana pengemudi-pengemudi ojek itu mangkal. Pada saat kita berjalan ke sana, itu butuh waktu. Kalau jalannya jauh berarti semakin kita berkeringat, semakin kita mengeluarkan tenaga. Sampai di tempatnya kadang pengemudinya nggak ada. Tempat nongkrongnya pengemudi ojek itu kosong. Kita sudah jalan, kita sudah spend waktu, kita mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, ternyata kosong tempatnya. Nah, pada hari ini kita cukup mengenal banyak ojek online. Di tempat kita, di Solo, di Sukoharjo, kita mengenal ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Maxim, dan ada ojek-ojek dengan menggunakan aplikasi yang lain. Nah, yang pertama, salah satunya di Indonesia itu kita kenal Gojek. Kita tinggal buka HP, kemudian kita buka aplikasi, dapat ojek datang mendatangi kita. Bukan kita yang mengeluarkan tenaga, berjalan sekian ratus meter, membuang waktu, ternyata sampai sana tidak ada. Kemudian yang lain, mungkin kita bisa Gojek ini sebagai leader. Yang lain seperti Maxim, semisal, itu mengikut di belakangnya dengan menyempurnakan layanan-layanan yang ada di dalamnya.
Nah, di sini permasalahan kita yang awalnya harus mendatangi ojek pangkalan terselesaikan dengan adanya aplikasi ojek. Kemudian yang kedua, kita kenal mungkin sering kita dengar atau pernah kita dengar ada aplikasi Flip, aplikasi transfer tanpa biaya. Aplikasi transfer tanpa biaya itu juga menurut cerita dari foundernya, itu juga menyelesaikan permasalahan teman-teman kuliahnya ketika mau transfer harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih. Nah, dari sini mempelajari permasalahan orang lain, kita mendengar itu bisa menjadi sebuah ide bisnis. Yang keempat, ide bisnis kreatif yang kita bisa cari menggunakan kita mengamati tren yang ada di masyarakat. Tren yang sedang berkembang atau tren-tren yang lagi viral pada saat ini. Tren itu bisa kita dapat dari media sosial, semisal TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, atau kita bisa browsing. Kita bisa berselancar di internet, kemudian kita mengamati tren yang terjadi. Saat ini lagi katakanlah sedang tren adanya bisnis kopi semisal, atau lagi tren YouTuber dengan konten-konten kuliner makanan, food and beverage. Nah, ini kita bisa mengamati tren yang berkembang apa, tren yang sedang terjadi apa. Tren dapat pula diamati pada lingkungan sosial kita, lingkungan politik, atau lingkungan yang kemudian menjadikan inspirasi memulai sebuah bisnis yang lebih inovatif. Ide bisnis kreatif yang kelima adalah berpikir out of the box. Bukan the box batang pohon pisang ya, tapi ini out of the box. Box itu kardus atau pola pikir yang mengungkung kita, mengurung kita. Jadi untuk mendapatkan ide bisnis atau menemukan ide bisnis, kita diharapkan atau disarankan untuk berpikir di luar kotak, out of the box thinking. Jadi mudahnya berpikir di luar pakem-pakem kewajaran yang ada. Tadi seperti Gojek tadi, awalnya orang-orang pasti akan bertanya-tanya, apakah iya bisnis ini akan berhasil? Perlu perjuangan? Iya. Perlu usaha yang lebih? Iya. Tapi pada saat ini, hari ini kita melihat perkembangannya sungguh luar biasa. Jadi berpikir out of the box ini, berpikir di luar pakem kewajaran, itu sering-sering harus kita kembangkan. Dan yang paling terpenting dari bisnis tidak seperti mie instan yang diolah dalam waktu singkat, kemudian bisa kita nikmati. Proses bisnis itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kemudian bisnis itu perlu ajek, perlu istiqomah. Jadi seperti kita jika melihat orang-orang yang buka warung, buka toko, ya setiap pagi buka, kemudian operasional, kemudian nanti di akhir hari tutup. Nah seperti itu, kita harus ajak. Bisnis itu mungkin 24 kali 7, 24 jam dalam 7 hari. Jadi tidak mengenal adanya waktu yang luang untuk mengembangkan atau tidak mengenal waktu luang untuk membiarkan bisnis kita tidak menjadi atau mandek, tidak menjadi bisnis yang berkembang, bisnis yang inovatif dan kreatif.
Kemudian tidak kalah pentingnya, setelah kita berikhtiar, perlu proses, perlu waktu, perlu keajegan, perlu istiqomah, kita perlu tawakal. Semua ikhtiar sudah kita lakukan, kemudian kita bertawakal kepada Raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ide bisnis kreatif yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.